Nah dari situ kami PT Pemeringkat Efek Indonesia yang merupakan lembaga pemeringkat efek terbesar juga di Indonesia saat ini gitu ya, melihat nih benang merah sebenarnya antara analisis yang biasanya orang gunakan untuk menganalisis saham suatu perusahaan dengan peringkat kredit itu sendiri gitu, yang mana analis-analis pemeringkatan di tempat kami biasanya gunakan gitu ya. Proxy yang strong sekali gitu ya untuk akhirnya kita gunakan peringkat ini sebagai salah satu sinyal bahwa perusahaan ini berfundamental baik nih untuk kedepannya seperti itu. Oke, kembali lagi di podcast Cari Tahu oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Kita saat ini masih bersama dengan Pevindo dan membahas terkait dengan indeks yang Pevindo sudah luncurkan juga dan sudah digunakan di berbagai produk investasi. Nah, mungkin kita lanjut nih, masih bersama Bapak Suhindarto, Head of Economic Research dari Pevindo atau PT Pemeringkat Efek Indonesia. Oke, kita lanjut ya Pak Darto ya. Ya. Nah, yang selanjutnya, tadi kan kita udah bahas bahwa kinerjanya positif ya, jauh lebih tinggi juga dibandingkan indeks-indeks acuan yang lain. Satu sisi juga menggunakan salah satu risetnya ada menggunakan pemeringkatan. Jadi kalau kita bicara karakteristik utama dari kedua indeks yang menjadi pembeda dan menjadi value tambahan dibandingkan indeks lainnya itu adalah salah satunya adalah peringkat, benar ya? Betul itu. Betul. Nah, mungkin yang boleh dieksplor lebih jauh nggak? Nah, maksudnya yang terkait dengan peringkat ini, sebenarnya pemeringkatan di Pevindo ini seperti apa sih, gitu ya? Iya. Ya mungkin agak ini juga ya, karena orang tuh biasanya lebih banyak pengetahuannya di saham gitu ya, Pak, dibandingkan dengan pasar surat utang gitu ya. Nah, kalau di pasar surat utang kan suatu emiten itu untuk yang menerbitkan surat utang biasanya dia harus di peringkat dulu gitu ya, supaya itu menjadi guidance juga nih bagi market gitu ya. Nantinya akan tergenerate kupon yang akhirnya diterima di pasar itu seperti apa dari peringkat itu gitu ya. Nah, sebenarnya dari menggunakan peringkat itu juga itu bisa kita lihat fundamental dari perusahaan itu sendiri sih Pak Gilman gitu ya. Nah, dari situ kami PT Pemeringkat Efek Indonesia yang merupakan lembaga pemeringkat efek terbesar juga di Indonesia saat ini gitu ya, melihat nih benang merah sebenarnya antara analisis yang biasanya orang gunakan untuk menganalisis saham suatu perusahaan dengan peringkat kredit itu sendiri gitu, yang mana analis-analis pemeringkatan di tempat kami biasanya gunakan gitu ya. Dari situ benang merahnya sebenarnya adalah bagaimana perusahaan itu bisa mengenerate revenue gitu ya, untuk menghasilkan cash untuk akhirnya digunakan menjadi sumber dari pertumbuhan perusahaan itu sendiri gitu. Sebenarnya sesimpel itu gitu ya. Dan sebenarnya Pevindo sendiri bukan yang pertama menggunakan faktor peringkat itu untuk menjadikan atau untuk menyeleksi saham-saham masuk ke suatu indeks gitu ya Pak ya. Sebenarnya ini sudah digunakan oleh S&P Global Ratings, yang mana itu juga salah satu pemegang saham kita, salah satu yang major juga saat ini. Mereka menggunakan faktor peringkat yang mereka gunakan untuk menyeleksi saham-saham pilihan mereka gitu. Nah, itu kita gunakan juga gitu ya. Nah, dengan adanya kesamaan ini sebenarnya yang kita lihat antara analis pemeringkatan di Pevindo dengan juga analis di saham, yang mana benang merahnya adalah bagaimana perusahaan ini bisa menghasilkan cash untuk mengenerate pertumbuhan di masa depan. Sebenarnya itu yang akhirnya jadi proxy yang strong sekali gitu ya, untuk akhirnya kita gunakan peringkat ini sebagai salah satu sinyal bahwa perusahaan ini berfundamental baik nih untuk kedepannya seperti itu. Ya, jadi kalau udah dicap, udah di stempel nih sama Pevindo, triple A biasanya kalau teman-teman tahu, biasanya kan ada, kalau kita bicara report ada ID AAA. Itu ada namanya kan triple A rated. Betul. Ya, Indonesian triple A rated by Pevindo kan. Nah, itu adalah udah yang paling tinggi tuh ya, untuk rating suatu perusahaan. Dan memang ada dua jenis rating ya, biasanya ada corporate rating, ada instrument rating. Nah, kira-kira boleh dikasih spill dikit nggak buat teman-teman nih ya, yang belum tahu terkait dengan corporate rating dan juga instrument rating? Kalau corporate rating sendiri itu memang hanya peringkat dari perusahaannya saja gitu ya Pak. Jadi memang murni pure dari perusahaan itu, bagaimana sih dia bisa akhirnya punya kekuatan di masa depan untuk melunasi kewajibannya gitu ya, karena tidak hanya terbatas pada surat utang yang diterbitkan juga, hanya pada itu saja gitu ya, tapi pada kewajiban-kewajiban lainnya juga gitu ya. Nah, sementara untuk instrumen itu sendiri biasanya itu adalah tambahan lagi ya, yang kita akses setelah kita biasanya melihat peringkat satu perusahaan. Nah, dari itu ditambahkan dari sisi instrumennya itu seperti apa gitu ya. Nah, dari situ biasanya memang kalau akhirnya tidak ada perbedaan antara
perusahaan itu dengan Rating grade instrumen. dari rating instrumennya itu gitu ya, biasanya peringkat perusahaan itu akan mencerminkan si instrumen rating ini juga gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata instrumennya sendiri grade-nya tidak sesuai atau tidak misalkan sama gitu ya, atau biasanya kan kalau kita tahu di obligasi itu ada yang namanya subordinasi gitu ya. Nah, kalau subordinasi ini kan karena dia lebih junior dibandingkan dengan yang obligasi biasa gitu ya. Nah, biasanya itu ratingnya akan sedikit di bawah rating perusahaannya itu gitu. Jadi agak sedikit berbeda sih memang. Oke, jadi kemungkinan bisa sama, kemudian juga bisa beda ya Betul, antara betul. corporate rating dengan instrumen rating. Jadi kalau instrumen rating tuh teman-teman ya, kalau ada yang menerbitkan obligasi, ya kan berarti kan orang selalu ngomongin rating obligasinya apa, orang mau terbitin MTN, Betul. rating MTN-nya apa gitu Iya. kan, selalu ditanya seperti itu. Jadi itu adalah instrumen. Kalau corporate ya just corporate. Corporate-nya. Artinya kalau dia nggak punya intention, belum punya intention buat mengeluarkan obligasi pun, dia pun sebenarnya bisa di rating. Betul. Sebenarnya itu bisa jadi indikator untuk melihat kesehatan perusahaan sih. Kesehatan Bagaimana. perusahaan Betul, ya. iya, seperti Makanya tadi nggak ada bedanya tuh antara analisa saham sama analisa rating obligasi, karena Betul, dua-duanya melihat fundamental yang hampir basisnya sama lah sama, sebenarnya. betul. Iya. Oke, menarik. Selain menggunakan peringkat kredit ya, kita juga mau tahu nih ya, bagaimana dan metodologi itu seperti apa sih yang digunakan untuk memilih konstituen. Tentunya nggak gampang ya, karena pembatasan harus milih 30 nih. Iya. Ya kan, bisa aja terjadi scoringnya sama Iya, itu atau yang lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira metodologinya seperti apa, dan kira-kira metodologi untuk rebalancingnya sendiri seperti apa untuk reviewnya? Iya, kalau untuk dua indeks ini, Pak Gilman, kita biasanya adakan review berkala nih dengan bursa gitu ya, karena memang kepemilikan indeksnya bersama dengan bursa gitu ya, kerjasamanya. Untuk dua-duanya kita periode rebalancingnya ada di bulan Juni dan juga Desember, yang mana kalau kita rebalancing di bulan Juni nanti berlakunya di Juli. Juli awal ya. Awal, betul, langsung berlaku di tanggal 1 biasanya kalau tanggal 1-nya hari perdagangan. Kemudian kalau kita rebalancing di Desember, dia berlaku untuk di Januari gitu setelah tahun baru. Base datanya untuk pakai review itu Base datanya dari kapan ke kapan biasanya biasanya? kalau kita untuk yang Juni kita per akhir Mei biasanya basis cut off datanya gitu cut off ya. datanya per akhir Mei. Gitu. Oke. Sementara kalau untuk yang Desember cut off datanya per akhir November. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ngeliat rating berarti rating per akhir itu. Jadi kalau misalnya kan itu Desember, Januari kan baru berarti kan? Betul. Januari baru berarti kalau kita mau masuk ke indeks Pevindo ini ya kita harus bicara performance dari Januari sampai dengan ke Mei gitu ya. Betul, Oke. kalau itu nanti. Oke. Nah, kalau untuk itu tadi periodenya gitu ya. Kalau untuk metodologinya sebenarnya antara dua indeks ini agak-agak mirip gitu ya Pak, karena memang basis dasarnya adalah peringkatnya Pevindo tadi gitu ya. Untuk penentuan universe-nya sendiri, kalau yang IDX Pevindo Prime Bank ini kita gunakan kriteria adalah perusahaan perbankan yang sudah di rating Pevindo tapi memang tidak wajib untuk menerbitkan surat utang gitu. Sementara kalau untuk yang iGrade dia harus punya surat utang yang di peringkat Pevindo dulu baru bisa masuk jadi universe nih, jadi populasi untuk nantinya kita seleksi lagi jadi 30 atau 10 terbaik gitu. Oh, jadi kalau yang tadi iGrade tuh benar-benar harus punya instrumen surat dulu utang. ya, Iya, instrumen betul. rating berarti kan. Iya. Sementara kalau yang di Prime Bank Hanya- dia universe-nya adalah perbankan. Iya. Tapi kalau dia nggak punya instrumen juga nggak apa-apa. Ya, tapi jadi yang penting dia udah punya peringkat perusahaan. Betul, Oke. betul kayak gitu bagaimana. Dari universe itu nanti kan kita lihat tuh ada berapa yang akhirnya di peringkat Pevindo gitu ya dari keseluruhan yang listing di bursa. Kemudian dari situ kita seleksi berdasarkan masing-masing kriteria lagi gitu ya. Kalau untuk yang iGrade ada 4, kemudian kalau untuk yang Prime Bank ada 6. Memang ada kriteria tambahan lah yang disematkan ke Prime Bank gitu ya. Sebenarnya kalau untuk kriterianya hampir-hampir sama gitu ya, sama-sama menggunakan faktor peringkat. Tadi kenapa kita gunakan, karena memang kita mau melihat faktor fundamental yang paling bagus di antara semua universe yang kita punya gitu ya. Dan mungkin kalau sobat cari tahu juga pengennya kan dapatnya yang fundamentalnya bagus-bagus gitu ya. Kalau untuk investasi saham gitu kan ya, nggak mau yang fundamentalnya kurang bagus gitu. Nah, di situ kita pakai faktor peringkat untuk menyeleksi itu gitu ya. Kemudian untuk yang untuk faktor peringkatnya sendiri gitu ya, mohon maaf saya kelupaan jadinya. Untuk yang kita gunakan adalah yang investment grade tadi. Jadi yang memang range-nya masuk ke triple B minus paling bawah sampai triple A gitu ya. Nah, kalau untuk yang faktor selanjutnya, untuk yang sama juga dari Prime Bank dengan si iGrade gitu ya.
adalah faktor likuiditas. Nah, itu ada 5, kita pecah jadi 5 indikator. Yang pertama jumlah hari aktif diperdagangkan, kemudian rata-rata volume transaksi per hari, lalu rata-rata nilai transaksi per hari, rata-rata frekuensi perdagangan per hari, dan juga free float-nya. Nah, dari sini kita melihat, kita ranking tuh dari yang paling liquid sampai yang kurang liquid gitu ya. Jadi semakin liquid saham dari perusahaan tersebut, dia akan semakin punya chance atau peluang yang lebih baik lah untuk terpilih menjadi konstituen di IDX Pevindo Prime Bank atau juga di iGrade itu sendiri gitu ya. Kenapa kita menitik beratkan faktor likuiditas juga? Salah satunya karena memang kita pengen kalau perusahaan-perusahaan yang masuk ke indeks ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang sahamnya gampang diambil di pasar gitu ya. Kalau mau diperdagangkan dia tersedia kapan saja ya, liquid betul gitu Pak Gilman. Kemudian yang ketiga adalah faktor kapitalisasi pasar, di mana kita pengen kalau untuk kedua indeks ini kita bisa menangkap market movernya seperti yang tadi kita sebutkan di awal gitu ya, karena memang ini juga salah satu menjadi semacam indikasi gitu ya, bahwa kalau kapitalisasi pasarnya besar maka perusahaan itu kan lebih bernilai gitu ya di market gitu ya, dan akhirnya meminimalisir risiko kalau akhirnya daripada memegang saham individu itu sendiri. Kemudian untuk yang keempat adalah faktor legal. Ini juga masih sama antara keduanya. Kita sama-sama menggunakan 2 indikator, yaitu adalah unusual market activity dan juga faktor suspensi yang memang datanya dari bursa gitu ya. UMA suspensi. Ya. Jadi kita pastikan untuk perusahaan yang masuk ke iGrade ini dan juga Pevindo Prime Bank adalah yang memang terbebas dari 2 hal ini gitu ya, biasanya kita diskusikan. Jadi tidak pernah sama sekali kena UMA atau tidak ada jangka waktunya sih Pak. Jadi kalau misalkan untuk yang Prime Bank itu maksimal 1 tahun terakhir gitu ya, tidak kena UMA atau suspensi. Ya. Kemudian kalau untuk yang iGrade juga 2 tahun terakhir, maaf kalau yang iGrade. iGrade 2 tahun terakhir gitu. Okay, agak lebih ketat sih memang yang iGrade gitu ya, karena memang kolamnya luas sekali gitu, volumenya lebih banyak dibandingkan dengan yang perbankan gitu Pak. Ya. Nah, kalau ada 2 faktor yang sebenarnya jadi pembeda antara iGrade dengan Prime Bank. Kalau tadi 4-nya tadi sama ya, faktor yang kita gunakan untuk seleksi. 2 yang berbeda lainnya adalah, yang pertama adalah faktor total aset. Ini mengindikasikan kapasitas bersaing dari suatu perbankan itu sendiri gitu ya. Jadi semakin besar total asetnya, berarti kita bisa tahu nih kapasitas bersaing dari suatu perbankan ini sebenarnya lebih besar. Kemudian yang kedua itu adalah faktor valuasi itu tadi. Nah, faktor valuasi ini kita gunakan PE ratio dan juga PB ratio. PE dan PB untuk yang sektor perbankan tadi ya. Iya. Oke, tahan dulu. Kita akan lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Masih bersama Cari Tahu, jangan kemana-mana teman-teman. Kita akan membahas yang lebih menarik lagi terkait dengan Pevindo, iGrade dan juga Prime Bank, Pevindo Prime Bank.